Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-71 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan tradisi memperingati hari kelahiran Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada seseorang atau putra-putri kita yang kebetulan di tanggal hari ini ya, kebetulan ini sekarang ini adalah hari Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Barangkali ada di antara kita atau ada di antara putra-putri kita atau saudara-saudara kita yang lahir tepat di tanggal 2 Agustus, tahunnya bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Eh, Nah, terkait dengan tradisi memperingati hari kelahiran, ini memang sebagian ulama itu mengatakan bahwa ini tidak perlu. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu, tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini perlu ya. Nah, terkait dengan dua hal itu, kita di sini itu dalam posisi yang perlu ya, perlu adanya peringatan itu. Artinya memang terkait dengan hari kelahiran seseorang, apalagi misalnya ini ya, apalagi misalnya adalah hari kelahiran para tokoh-tokoh kita ya. Misalnya yang bukan hanya tokoh kita, tetapi juga panutan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kelahiran beliau itu sangat-sangat terkenal dan selalu diperingati oleh umatnya, termasuk kita, Bapak Ibu ya. Maka ada istilah Maulidun Nabi, ya, Maulidun Nabi, dan itu tradisinya seperti yang kita sampaikan pada edisi-edisi sebelumnya, itu ada tiga tradisi yang sering dilakukan oleh para umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa ya katakanlah begitu ya. Meskipun di pulau-pulau yang lain juga sangat-sangat terkenal kayak Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu semuanya juga banyak yang melaksanakan peringatan Maulidun Nabi dengan tiga tradisi ya. Jadi yang pertama kemarin Bidaan, katakanlah begitu ya. Bidaan, kemudian yang kedua adalah berjanjin, katakanlah begitu. Dan yang ketiga adalah burdahan. Nah, dalam konteks ini, apakah kemudian ketika hari kelahiran itu bukan sang tokoh, katakanlah begitu, bukan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi misalnya orang tua kita, kita sendiri, atau putra-putri kita, maka apakah peringatan itu juga perlu? Jadi kalau menurut saya, menurut kita di sini, itu perlu, tapi dengan catatan jangan sampai peringatan maulid kita, orang tua kita, atau putra-putri kita, itu dengan cara-cara yang tidak benar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah ketika niatnya adalah niat beribadah. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang pada awal-awal sudah kita sampaikan, innamal a'malu binniat. Jadi kalau misalnya kita ingin memperingati hari kelahiran kita misalnya, atau hari kelahiran putra-putri tercinta kita, kalau dalam istilah kita adalah hari ulang tahun. Nah, hari ulang tahun, maka niat kita itu adalah niat yang baik. Niat kita itu apa?
Yang pertama adalah dengan kita mengingat hari kelahiran kita, maka kita mengingat bahwa pada saat itu, itulah terjadinya transisi antara alam dzurriyah dengan alam dunia. Dan itu nanti akan kita alami transisi berikutnya, yaitu transisi dari alam dunia ke alam barzah yang dikenal dengan istilah momentum pencabutan roh atau nyawa dari badan kita semua, orang tua kita, putra-putri kita, dan semua manusia yang lain. Jadi niat kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Apakah kemudian perlu kita membuat semacam jenang atau kita membuat semacam bubur, itu sah-sah saja ya, sah-sah saja niat kita ketika kita membuat seperti itu, kemudian kita mau bagi ke saudara-saudara kita, mau bagi ke tetangga-tetangga kita, maka niatnya adalah niat sodakoh. Nah, ketika niat sodakoh itu nilainya adalah nilai sodakoh. Kemudian ketika memperingati itu niat kita itu adalah kita ingin mengingat bahwa dengan mengingat kelahiran kita, maka kita mengingat bahwa kita ini sedang pada hari itu adalah sedang terjadinya masa transisi dari alam dzurriyah ke alam dunia. Dan kita akan mengikuti transisi berikutnya, yaitu transisi dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Nah, oleh karena itu, terkait dengan misalnya kita mau memperingati hari ulang tahun kelahiran orang tua kita, kelahiran putra-putri tercinta kita, maka kita perlu tata dulu niat kita. Dan setelah niat kita itu baik, ya, niat kita itu adalah berdimensi spiritual atau bernilai ibadah, maka dalam pelaksanaannya pun harus yang sesuai dengan regulasi keagamaan, katakanlah begitu ya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun kelahiran kita, kelahiran orang tua kita, kelahiran putra-putri tercinta kita dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, misalnya salah satunya adalah menghambur-hamburkan. Nah, istilahnya tatoruf ya, tatoruf. Ya, istilahnya itu berlebih-lebihan, itu tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan peringatan itu ya secukupnya saja. Yang penting itu adalah niat kita bahwa peringatan hari kelahiran kita itu adalah dalam rangka mengingatkan kita, dalam rangka kita merenung bahwa pada saat itu kita sedang mengalami masa transisi dari alam dzurriyah atau alam rahim ibunda kita, rahim kandungan ibunda kita menuju ke alam dunia. Dan nanti kita akan mengalami masa transisi berikutnya, yaitu masa transisi dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Dan nanti ketika nanti kita sudah di alam barzah, kita akan mengalami masa transisi berikutnya, yaitu masa transisi dari alam barzah ke alam akhirat. Nah, sesuai dengan tagline kita, maka agar kita sukses di alam kubur atau alam barzah, juga kita sukses di alam akhirat, maka kita perlu mempersiapkan diri kapan? Ya sekarang ini, yaitu ketika kita hidup di dunia ini dengan amanu wa amilus solihat, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun iman yang 6, kemudian kita melaksanakan amal-amal yang soleh. Nah, semoga saja semua yang sedang berulang tahun, semua yang sedang mengingat hari kelahirannya pada hari ini menjadi waladun solihun yad'ula, juga menjadi orang tua yang menjadi uswatun hasanah bagi putra-putrinya. Kalau misalnya guru, itu semoga menjadi guru yang baik,
guru yang patut digugu dan ditiru. Barangkali demikian, terima kasih kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.